Morning, Cheryl. Halo. Malam semuanya. Halo Mas. Pagi. Kamu kan belum ada matahari. Iya. Iya. Oh, lewat mana? Mana? Belakang 2. Halo guys, welcome to Ayu Aninas Vlog edisi Banyuwangi Trip. Di episode kedua kali ini kita akan pergi ke Kawah Ijen. Tadi jam 12 malam kita udah dijemput sama private tour kita, yaitu dari Lokaloka Nusantara untuk menuju ke Kawah Ijen. Karena pendakiannya itu dimulai sekitar jam 2 malam dan perjalanan dari Banyuwangi kota ke Kawah Ijen itu sekitar 1,5 jam. Kita udah sampai dan karena dingin banget ya di Ijen, di Paltuding ini, jadi kita pesen mie dan juga pesen teh hangat dulu. Dia Cheryl. Dingin banget. Kita makan dulu. Lupa ya. Saya lagi di Jepang. Tapi langsung berasa amat sih, jujur. Langsung berasa amat sih. Takut bakar. Komil. Kita minum teh. Teh dandang. Sama makan mie. Udah ngisi perut dan menghangatkan badan sedikit, kita langsung mau mulai pendakian di Kawah Ijen. Pendakiannya itu dimulai dari Paltuding Base Camp dan bukanya itu jam 2 pagi setiap harinya. Jadi di Kawah Ijen ini ada beberapa pos gitu ya guys. Nah sekarang tuh kita lagi menuju pos 1. Jaraknya sekitar 500 meter dan bisa ditempuh dengan waktu kurang lebih 15 menit. Untuk treknya dari Paltuding ke pos 1 ini cenderung masih landai. Mendaki bersama Selin lagi. Yo, jam berapa sekarang? Jam 2. Walaupun kita gak kelihatan apa-apa nih sih sebenarnya. Ini ada suara kita. Iya. Sama suara napas kita. Nah, jadi kalau kalian lihat tuh ada kayak yang becak didorong gitu ya. Tapi sebenarnya di sini tuh disebutnya Lamborghini gitu. Nah, itu buat kalian yang nggak kuat nih, kebetulan teman kita Cheryl juga nggak kuat nanjak. Jadi akhirnya pakai Lamborghini untuk naik ke atas. Nah, tarifnya itu kalau sekali jalan ke atas doang 1,2 juta. Tapi kalau PP pulang pergi itu sekitar 1,5 juta gitu. Jadi ini bisa di alternatif buat kalian kalau nggak kuat naik ke atas ya. Selain bisa membantu kalian juga yang nggak kuat naik ke atas, ini juga bisa membantu warga sekitar untuk bisa dapat rezeki. Pos berapa? 4. Berarti pos 4. Berapa? Jam berapa sekarang? Pos 4 jam berapa? Jam berapa? Jam 3 kurang. Sekarang jam 3 kurang kan? 2.48. Jam 2.48. 2.48. Nah ini sebenarnya tuh kita udah di setelah pos 5 ya. Jadi dari pos 5 tuh ada kayak tanjakan kayak gini. Dan ini tuh udah gak bisa dilalui sama si Lamborghini. Jadi biasanya penumpangnya akan disuruh turun untuk jalan sebentar. Tapi kalau yang di atas pos 5 itu udah landai kok guys. Jadi udah aman. You. Kebetulan malam itu langitnya lagi cantik banget. Ada banyak bintang-bintang di atas kita nih. Lihat fotonya. Masya Allah, cantik banget ya. Kita terus berjalan karena mau ngejar dapat blue fire. Soalnya blue fire itu dia kalau udah ada matahari itu udah nggak kelihatan gitu guys. Jadi ini kita buru-buru tapi tetap mengatur nafas juga biar nggak terlalu capek.
Nah, ini kita udah sampai di tempat sholat subuh dulu, karena katanya setelah pos ini tuh udah nggak ada tempat sholat lagi. Jadi kita menyempatkan diri untuk sholat subuh dulu di sini. Kurang lebih tempatnya kayak gini ya. Jadi kami saranin kalau kalian mau sholat itu bawa sajadah traveling dan mukena juga, karena di sini nggak disediain. Terus di sini juga nggak ada air pas kita kesana kemarin. Jadi terpaksa karena keadaan darurat ya, kita wudhunya itu dengan cara tayamum. Selesai sholat, kita melanjutkan perjalanan lagi untuk menuju ke Blue Fire. Nah, ternyata guys, kalau menuju ke Blue Fire itu macet kayak gini. Terus juga dia tuh treknya sangat menurun ya, jadi agak curam. Jadi kalian harus hati-hati. Dan juga banyak batu-batu yang licin. Jadi pastiin kalian pakai sepatu yang dia tuh bisa ngegrip gitu. Jadi nggak licin pas kalian turun ke Blue Fire ini. Kurang lebih dari pertigaan atas tadi ke bawah tuh sekitar 40 menitan gitu untuk mencapai ke Blue Fire. Nah, ini tuh pas di batu-batu ini kalian harus hati-hati banget dan mengikuti guide-nya biar nggak kepleset. Atau bisa pegangan batunya juga sih, karena aku beberapa kali kepleset nih di sini. Tapi untung nggak sampai jatuh sih, cuman kayak keslip gitu. Jadi sepanjang kita turun, kita tuh juga banyak ketemu papasan sama penambang belerang. Mereka tuh bawa belerang ke atas, katanya sekitar 90-100 kilo gitulah. Keren banget sih. Excuse me, the man and for to walk. Just give them away for a while. Look at that. It's really. Lu kayak itu empet tuh. Apa itu? Penambang. Itu yang dibawa apa? Belerang. How are you, Mr. Kuning. Islami? Oh, baru tahu. Ambil apa? Itu. Ambil apa? Ini dia Blue Fire-nya. Nah, pastiin kalau kalian kesini harus banget pakai masker ya, karena baunya itu menyengat dan juga bisa bikin pusing plus sesak nafas. Ini udah ada mataharinya, jadi tuh kita lagi mau lihat kawah di sebelah sana tuh. Tapi masih ketutupan kabut gitu ya, jadi belum kelihatan banget. Ini kita udah setengah jalan mau ke arah atas. Kita di puncak Everest. Itu apa, Mas? Ini belerang. Kalau dibakar bisa muncul api biru. Jadi api biru itu dari pembakaran belerang. Jadi kita bisa bikin di rumah dong. Itu dari guideline. Apa? Aku mendapat informasi itu dari guideline. Iya, ambil aja makanya kalau mau coba. Hah? Ambil aja loh kalau mau coba. Ini bisa buat obat Obat apa, Mas? gatel. Oh iya, belerang bisa buat obat jerawat juga deh. Iya. Bisa buat kosmetik juga. Nah, itu dia jalan ke atas tadi guys. Kalau tadi pagi kan masih gelap ya, jadi nggak begitu kelihatan. Tapi kalau kalian bisa lihat ini, jadi jalanannya tuh full bebatuan semua kayak gini. Cheryl. Entus. Ntar dulu, nafas dulu. Ya. Biar gak nempel. Udah siang. Ini masih pakai senter. Yang targetnya atau saya? Tadi dikasih ya, ini surget ya? Iya. Oke, kita sekarang udah mau ke arah Sunrise Point. Sebenarnya udah nggak sunrise lagi sih, tapi kita mau ke puncaknya untuk lihat view kawah dan juga hutan mati. Kalau ini namanya daerah hutan mati, guys.
Lanjut dari pertigaan Blue Fire tadi, kita tuh masih harus jalan sekitar mungkin 30 menitan gitu ya. Tuh udah kelihatan sedikit ya, walaupun masih banyak kabut nih kawah ijennya. Makan satu. Nggak mau. Enggak. Kalau keracunan. Ini adalah berry. Beri-beri. Penyakit dong. Bukannya kalau di gunung itu banyak bunga edelweiss ya? Ya, sih. Ini enggak ada. Di sini nggak ada. Nggak di semua gunung nggak sih? Iya, Kak. Yuk, tidak kelihatan capeknya orang-orang ya. Kita liburan kayak gini terus ya. Sekarang kapan sih gue liburan enak? Kayak staycation, terus di hotel aja gitu. Gue liat gue kayak Jarjit dah. Gara-gara si lampu. Ini dia, kita udah sampai di spot Sunrise Point nih kata guide kita. Lumayan ya jalannya sampai agak ke ujung gitu loh. BTW ini tuh kayaknya baru jam 6 gitu ya. Tapi mataharinya sudah sangat cerah seperti ini dan panas banget guys. Jadi jangan lupa bawa topi dan pakai sunscreen yang banyak. Sheryl. Pulangnya gimana? Lah, Pulang 3 bulan. Sambil nangis. Nah ini udah mulai kelihatan nih kawah ijennya, udah nggak ketutup kabut lagi kayak yang tadi ya. Lihat deh, Masya Allah, bagus banget kan. Nah kalian kalau mau foto-foto di pinggir kawah ijen ini harus hati-hati ya, karena teksturnya tuh agak berpasir, jadi licin, takutnya tergelincir gitu. Udah puas foto-foto di Sunrise Point tadi, kita ini perjalanan balik ke bawah. Coba tebak kita naik apa? Iya, kita lagi naik Lamborghini, guys. Naik apa sih? kita keren banget ya. Gak ada nyalahin wahana ini sih. Wahana ini. Kita tuh tadi ditawarin gitu sama bapak-bapaknya di pos 5 dan jadinya kayak ya udahlah kita coba aja naik gitu. Kita sudah selesai. Abis ini tidur seharian. Enggak, masih ada lagi. Udah. Oh, udah. Jangan begitu. Karena aku udah fokus lihat jalan. Sama Bisa nonton. pakai topi, pakai ini juga, pakai headlamp juga. Enggak, aku nggak pakai headlamp tadi. Oh iya, ini lebih parah. Aku nggak pakai headlamp. Kan aku bilang dia hafal batu. Namanya sama, dua-duanya kalau pakai headlamp pas jalan. Headlampmu itu nggak sesuai fungsi. Ini buat menyinari ini langit. Iya, bingung gue juga nyari-nyari kan. Berharap ada cahaya ilahi. Dari lampu-lampu orang aja. Ya, udah. Lampu orang aja jatuh. Iya, itu dia. Ya, makanya saya ikut jatuh. Selin aja jalan. Saya ikut rangin jalan, rangin pohon depannya. Mana nih? Mau bertemu saudara. Kamu mau kemana, Selin? Tidur. Ini Sheryl.
Kamu kapok gak pergi sama kita? Sekarang kita di belakang ada National Geographic. Nah itu kan ada 1, 2 Selin sama Putri. Depan lagi ada abangnya. Dadah, kita mau kemana? Baluran. Makan dulu. Makannya terserah abangnya. Dadah. Oke, kita udah ganti kostum ya nih. Tadi itu kita dikasih waktu sekitar 1 jam sama guide-nya untuk ganti baju karena sekarang kita mau menuju ke Taman Nasional Baluran. Sebelum ke Baluran, kita mampir dulu di Ayam Betutu Mbak Tima. Ini tuh katanya terkenal enak gitu ya guys, dan pas kita coba makan sih juga enak ya. Tapi kalau misalkan nggak suka pedes kayak aku, itu mungkin bisa pesennya yang ayam goreng aja, jadi sambalnya dipisah gitu. Tapi kalau yang suka pedes tuh bisa cobain yang ekstra pedes yang pakai kuah gitu. Sekarang kita udah sampai di Taman Nasional Baluran. Nah, untuk tiket masuknya itu udah termasuk private trip yang kita bayar. Jadi kita tuh bayar sekitar Rp560.000 per orang. Udah termasuk tadi Kawah Ijen dan juga trip ke Baluran. Plus udah sama guide, jeep, dan juga fotografer. Fotografernya tuh juga mas-mas guide-nya ini sih, dia merangkap. Nanti disuruh. Wih, di parknya tuh. Gede banget ya. Itu ada yang punya. Juragannya di situ. Kalian, lihat. Baluran ini terkenal karena katanya tuh Afrikanya Indonesia gitu. Karena di sini kita bisa ngelihat hewan-hewan berlalu lalang karena ini memang taman nasional gitu guys. Karena kita tuh kesini jam 2 siang gitu ya kalau nggak salah. Jadi panas pol, bener-bener mataharinya tuh kayak lagi di atas kita gitu. Tadinya tuh sebenarnya sini mau pas sunset, cuman ternyata kata guide kita ada peraturan baru kalau di Baluran itu nggak boleh sampai sunset. Jadi maksimal tuh jam 4 udah harus keluar dari Baluran. Oh iya, kalau kalian kesini jangan lupa perhatiin barang-barang kalian ya. Karena kebetulan nih tempat minum kita diambil nih sama monyet-monyet ini. Lihat deh tempat minum aku tuh. Dia pinter banget ya bisa minum dari botol kayak gitu. Terus ini punya teman kita namanya Selin. Botol minumnya diambil tuh, lihat deh yang biru-biru itu. Terus dia kayak kebingungan gitu gimana cara bukanya ya gitu. Akhirnya dirobek sama dia. Tuh, di sini tuh hewannya banyak rusa, kijang, terus ada kerbau juga. Katanya sih juga ada macan ya, tapi kemarin kita nggak ketemu sama mas macan itu. Di Taman Wisata. Apa? Taman Nasional Baluran. Itu dia ke jalan. Mana? Si kerbau besar. Kerbau. Datang lagi. Ini ada Selindut. Gimana Selindut perasaan kamu setelah tempat minum kamu disobek-sobek? Itu namanya ikhlas, maksudnya berbagi gitu. Mungkin dia haus jadinya harus ikhlas berbagi Tapi tempat minum kamu jadi rusak. ya kita harus mengikhlas gitu. Tempat minum aku juga diambil, walaupun tempat minum aku cuma botol doang. Oh aqua Iya tadi, tapi dia minum, tau? dia Minum haus deh segini. kayaknya. Katanya nggak suka, iya kering gini nih. Today is my birthday. Nggak ada. Bukan. Ini adalah birthday trip aku. Karena aku ulang tahun di bulan Oktober, tapi dia di bulan Juni. Tapi aku selalu sahabatan sama Gemini juga tau. Oh, iya. Hewan-hewannya. Iya ya selama masih konservasi alam. Udah gak sih mas? Mas banget.
Nah sekarang kita disuruh guide kita untuk naik ke atas jeep karena nanti mau muter-muter di Baluran gitu dan foto-foto. Mas, duduknya madep mana? Duduknya madep mana? Juga nggak bisa. Sumpah, Mas, pelan-pelan ya. Nah. Mas, inget ya, ini jantungnya nenek-nenek, Mas. Iya masuk gak? Awas. Takut mobil. Yuk, gua mau pegangan. Takut mobil. Yuk mau pegang. Iya. Ngalah please. Jatuh. Iya. Halo. Kita agak takut sebenarnya. Takut Mas. Mas. Bismillah. Bisa nggak jalan? Mas, ayo. Salin semua nggak bisa, gue takut. Yo. Ini kan naik perahu Masa aja. katanya aku udah belang sih. Kata siapa? Aku juga. Aku bilang nggak Sel? Lu udah hilang dari awalnya. Ya. Emang gitu dia. Oke, udah puas foto-foto, kita mau balik dari Baluran. Sebenarnya kalau kalian kesini mau naik kendaraan pribadi juga bisa kok guys. Jadi nggak perlu pakai tour juga. Tapi karena kita baru, jadi kita prefer untuk naik tour aja gitu, biar lebih enak. Nah, setelah dari Baluran, kita mampir dulu nih ke hotel yang hits di Banyuwangi, namanya Dialog Hotel Banyuwangi. Jadi tuh ini terkenal karena view-nya itu langsung mengarah ke Selat Bali. Terus lihat deh, estetik banget hotelnya. Aku sih suka banget ya sama hotel ini. Kemarin kita sebenarnya mau nginep di sini, cuman gak jadi karena harganya kan lumayan mahal. Dan kebetulan itinerary kita tuh padet banget. Jadi agak sayang kalau misalkan hotelnya mahal, tapi kita cuma pakai sebentar gitu. Saran kita sih kalau emang kalian mau nginep di sini, bener-bener dipakai untuk staycation aja gitu, yang emang untuk menikmati hotel dan view di sekitarnya. Nah, kalau kita kan tadi cuman di bagian restorannya ya, tapi kalau kalian mau sholat itu ada musolanya di luar gini nih. Dia tuh gede banget musolanya dan juga mukena dan sejadah dan sarung tuh juga disediain dan tentunya juga harum. Ini kalau lampu-lampunya udah pada nyala nih, lihat. Cantik sih, aku suka banget sih sama hotel ini. Jadi mungkin nanti lain kali kalau ke Banyuwangi kita bakal staycation di sini nih untuk menikmati view-nya aja. Dari Dialog kita pesan go-car untuk menuju ke hotel. Terus sampai di hotel, karena tadi di Dialog cuman kayak minum doang, kita kira pesan makanan lagi. Ini namanya lalapan mbok wah. Jadi dia tuh kayak bebek gitu guys, sama ada tempe tahu. Untuk rasanya sih enak ya, aku suka banget sama bebeknya karena dia tuh nggak keras gitu. Oke, segitu aja vlog hari ini.
Sampai jumpa di episode ketiga. Bye-bye.